Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu dan semangat dalam belajar. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Afifah Putri. Ibu berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 2, Kebersamaan dan Keberagaman, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan informasi yang diperoleh dari teks. 3. Peserta didik dapat menganalisis sumber bunyi serta keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan keragaman agama sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya. Dan yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan laporan hasil identifikasi mengenai keragaman agama di provinsi setempat serta hubungannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini, mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menarikkan benang ke kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Bacalah paragraf pertama dan isi diagram berikutnya. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Perhatikan perbaikan yang diberikan oleh guru agar kamu bisa lebih baik lagi dalam memahami bacaan. Bacalah paragraf kedua dan isi diagram berikutnya. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman di sebelahmu. Apakah ada yang berbeda? Diskusikanlah. Sekarang kamu harus membaca paragraf ketiga. Isilah diagram berikut dan sampaikan hasilnya kepada gurumu. Di manakah bunyi? Selanjutnya, kita akan melakukan praktek untuk mengetahui dari mana bunyi berasal. Tujuan, mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, alat musik tradisional setempat, misalnya saluang. Langkah kerja, yang pertama, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional di sekitarmu. Yang kedua, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat?
Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Indra pendengar telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indra pendengaran telinga. Dengan menggunakan indra ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indra pendengar? 1. Telinga luar. Telinga luar adalah bagian yang bisa kita lihat dari luar. Telinga luar terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang bertugas untuk menangkap gelombang suara disebut daun telinga. Bagian saluran telinga bertugas untuk memproduksi cairan telinga yang berfungsi untuk melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga. Bagian selanjutnya adalah telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari beberapa bagian. Gendang telinga. Gendang telinga merupakan bagian telinga yang sangat tipis dan sensitif. Gendang telinga akan bergetar karena adanya gelombang suara yang dikumpulkan oleh bagian telinga luar. Saat bergetar, gendang telinga akan menggerakkan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Di bagian telinga tengah juga terdapat saluran eustasius yang akan menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran eustasius berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan udara di tengah sehingga tidak merusak gendang telinga. 3. Telinga dalam. Pada bagian ini terdapat koklea atau rumah siput. Koklea berisi cairan yang akan bergelombang saat tulang pendengaran bergetar. Di dalam koklea terdapat rambut-rambut kecil yang memberi sinyal pada otak saat cairan koklea bergerak. Sinyal ini akan diterima oleh otak sebagai suara. Karena itulah kita bisa mendengar suara. Di bagian telinga dalam juga terdapat bagian saluran setengah lingkaran yang bertugas sebagai alat keseimbangan tubuh. Itulah beberapa bagian telinga kita dan fungsinya masing-masing. Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakan. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Ayo berdiskusi. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan berdiskusi. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa manfaatnya bagi kehidupanmu sehari-hari? Bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa? Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh kerukunan dalam keragaman agama di sekitar rumahmu. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Ananda semua paham mengenai materi yang disampaikan. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.